Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman mahasiswi Universitas Terbuka Taiwan pada kuliah tatap muka online riset operasi untuk pertemuan pertama modul 1 pendahuluan probabilitas dan kurva normal. Tatap muka ini selama 1 semester ini akan diselenggarakan sebanyak 8 kali pertemuan, di mana 8 kali itu nanti akan ada 2 tatap muka offline yang akan diadakan sesuai dengan tanggal yang sudah saya rencanakan sebelumnya, dan ini adalah silabus dari riset operasi yang sudah saya buat sebelumnya. Tatap muka pertama, hari ini kita akan membahas topiknya adalah pendahuluan probabilitas dan kurva normal. Untuk tatap muka kedua, kita akan membahas teori keputusan dan pengawasan persediaan. Ini adalah gabungan dua modul yang saya jadikan menjadi satu, agar nanti total dari 9 modul itu bisa kita rangkum menjadi 8 pertemuan dalam 8 tutorial. Seperti itu. Untuk perencanaan berikutnya, mudah-mudahan tidak melenceng dari penjadwalan, dan kalaupun nanti ada yang tidak sesuai akan kita coba bahas di luar waktu perkuliahan atau tatap muka online. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu pendahuluan probabilitas dan kurva normal. Tinjauan umum dari modul 1 ini, pendahuluan dan probabilitas dan kurva normal pada dasarnya adalah membahas secara umum terkait dengan probabilitas atau kemungkinan, dan nanti sedikit ada tentang kurva normal, sehingga dasar-dasar statistik diperlukan dalam mata kuliah dalam pertemuan pertama ini. Kemudian setelah mempelajari ini, diharapkan kita dapat menggunakan operation research atau riset operasi ini sebagai alat untuk atau metode untuk mengambil keputusan. Ya, di mana salah satu yang akan kita pelajari sekarang adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan model-model yang ada dalam riset operasi. Selain itu juga dalam riset operasi ini tentunya kita bisa, selain menggunakan data, kita juga bisa menggunakan metode-metode atau model yang lebih tepat dalam hal ini yang sudah diajarkan dalam riset operasi untuk pengambilan keputusan, sehingga nantinya kita bisa menghubungkan model atau metode yang sifatnya kualitatif atau berdasarkan pengalaman, dan juga dengan menggabungkan dengan model yang sifatnya atau metode yang sifatnya adalah kuantitatif, yaitu dengan menggunakan data, kemudian dengan menggunakan formula atau model-model yang memang menggunakan data angka kuantitatif. Pendahuluan yang pertama, tujuan dari riset operasi sebetulnya adalah kita akan mencari solusi atau pemecahan dari suatu masalah secara optimal dengan mempertimbangkan tujuan serta keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga kita mengetahui terlebih dahulu resource atau constraint yang kita punya, keterbatasan dari resource yang ada, yang nanti kita akan gunakan agar solusi yang kita dapatkan itu dapat memecahkan masalah secara optimal, sehingga nantinya hasil yang diinginkan pun tidak akan jauh dari yang diharapkan. Optimal itu artinya adalah sebaik-baiknya, yaitu memang yang sesuai dengan yang kita kehendaki, dan juga tetap melihat pada resource atau sumber daya yang ada. Untuk dalam riset operasi, untuk suatu solusi biasanya dikenal dengan 2. Kita bisa bilang goal atau tujuan dari pemecahan masalah itu bisa yang sifatnya adalah minimasi. Dalam hal ini adalah kita meminimumkan atau mengefisienkan tujuan yang akan kita capai. Contohnya adalah meminimalkan suatu biaya atau pengorbanan. Atau juga
goal itu atau tujuan bisa sifatnya adalah maksimasi atau memaksimalkan. Contohnya adalah kita memaksimalkan laba atau keuntungan atau manfaat dalam hal ini. Sehingga kita bisa mencapai dua tujuan. Yang pertama adalah meminimasikan atau meminimumkan. Dan yang berikutnya adalah memaksimalkan atau maksimasi. Seperti itu. Kemudian ini adalah ada skema dalam proses pengambilan keputusan yang memang dalam hal ini mencerminkan bagaimana memutuskan suatu atau memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode atau teknik riset operasi. Yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan yang ada seperti apa. Kita mengidentifikasikan masalah yang ada. Kemudian yang pasti kita punya data yang akan membantu kita untuk menganalisis data tersebut tentunya dengan menggunakan cara-cara dalam riset operasi. Setelah kita mengumpulkan data, kemudian kita analisis data tersebut dengan riset operasi, nantinya akan didapatkan suatu alternatif dari pemecahan masalah. Alternatif di sini artinya kita bisa mendapatkan beberapa solusi ya, atau beberapa macam pemecahan masalah, dan nantinya akan kita pilih alternatif tersebut sehingga menjadi pilihan tersebut menjadi yang terbaik atau yang optimal, dan akhirnya akan kita laksanakan. Tentunya ada satu feedback atau pengawasan atau kontrol yang memang harus dilakukan apakah memang solusi yang sudah kita pilih itu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian materi belajar yang kedua, kita akan masuk ke dalam yang namanya probabilitas. Dalam hal ini probabilitas kalau di Indonesia kan itu bisa kita sebut dengan kemungkinan. Probabilitas secara statistik dalam bahasa Inggris di istilah yang bisa digunakan adalah probability. Ya, probability atau probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Sehingga probabilitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan angka minimum 0 dan juga maksimum 1. Contohnya adalah jika probabilitas peristiwa A, PA sama dengan 0, artinya peristiwa tersebut atau peristiwa A tersebut mustahil untuk terjadi. Artinya tidak mungkin untuk terjadi. Sedangkan jika satu probabilitas kejadian, contohnya adalah peristiwa B sama dengan 1, atau PB sama dengan 1, artinya peristiwa B pasti akan terjadi, mutlak akan terjadi. Lalu bagaimana jika satu peristiwa tersebut memiliki nilai antara 0 dan 1, dan jumlah probabilitas semua alternatif suatu peristiwa sama dengan 1. Jika satu peristiwa memiliki nilai antara 0 dan 1, yang dimaksud adalah sebagai berikut. Probabilitas terjadinya atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa adalah 0,45. Kita juga bisa katakan sebagai 45%. Maka probabilitas tidak terjadinya peristiwa tersebut adalah 0,55 atau 55%, sehingga total dari probabilitas semua alternatif kejadian, baik yang terjadinya peristiwa ataupun yang tidak terjadinya peristiwa, itu sama dengan 1. Kemudian di sini ada dua pendekatan untuk menghitung probabilitas. Yang pertama itu adalah kita sebut dengan pendekatan teoritis, atau disebut juga dengan pendekatan klasik. Untuk dalam hal ini, probabilitas suatu hasil yang diharapkan itu dihitung dengan menggunakan formula banyaknya hasil suatu percobaan dibagi dengan seluruh kemungkinan hasil. Sebagai contoh, kita mempunyai uang logam 1000, yang mana uang logam tersebut memiliki dua permukaan. Permukaan A kita sebut berbentuk atau gambarnya Garuda, sedangkan permukaan satu lagi bergambar angklung. Pertanyaannya adalah misalkan berapa probabilitas muncul permukaan A atau muncul gambar Garuda, sehingga PA sama dengan 1/2. 1 di situ adalah munculnya permukaan gambar Garuda, 1, dan 2 itu adalah kemungkinan hasil, yaitu
kemungkinan dia muncul gambar Garuda dan kemungkinan muncul gambar angkung. Sehingga untuk PA-nya adalah 1/2 atau 0,5. Dan dengan mudah kita juga bisa menghitung berapa probabilitas munculnya permukaan B atau munculnya permukaan gambar angkung. PB sama dengan 1/2. 1 di sini artinya adalah gambar angklung itu sendiri, dan 2 itu adalah kemungkinan gambar angklung dan gambar Garuda bisa muncul. Sehingga probabilitas permukaan B muncul adalah 0,5. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan frekuensi, disebut juga dengan pendekatan eksperimental. Dalam hal ini, probabilitas suatu peristiwa dihitung berdasarkan pengalaman, kejadian, atau hasil yang pernah terjadi, atau eksperimen. Sebagai contoh, mata uang logam 1000 yang juga memiliki permukaan A gambar Garuda dan B gambar angklung dilemparkan 100 kali, kemudian didapatkan 48 kali permukaan A dan 52 kali permukaan B yang muncul. Nah, artinya ini sudah pernah dilakukan eksperimen atau kejadian atau pengalaman yang sebelumnya. Kemudian dari situ kita catat dan kita hitung berapa permukaan atau probabilitas permukaan mendapatkan yang A. Sehingga PA sama dengan 48 kali dibagi dengan 100 kali percobaannya. Sama dengan 0,48, dan probabilitas mendapatkan permukaan B sama dengan 52 kali mendapatkan permukaan B dibagi dengan 100 kali dilemparkan uang logam tersebut sama dengan 0,52. Berikutnya, di sini ada hubungan antara peristiwa satu dan peristiwa lainnya. Artinya, bagaimana jika ada dua atau lebih dari dua peristiwa yang terjadi. Ada yang namanya adalah mutually eksklusif, kemudian yang sifatnya independen, yang berikutnya adalah kondisional. Kita akan coba lihat terlebih dahulu yang sifatnya adalah mutually eksklusif. Dalam hal ini, mutually eksklusif, dua atau lebih kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, yang pertama, probabilitas peristiwa A dan B, kata kuncinya adalah A dan B, terjadi semua akan bersama-sama. Sehingga P, A, dan B sama dengan 0. Artinya tidak mungkin terjadi peristiwa A dan B terjadi secara bersamaan. Kata kuncinya adalah dan. Ini sama dengan 0, artinya tidak mungkin terjadi. Kita lihat contoh yang berikutnya. Mutually eksklusif yang kedua adalah probabilitas terdapat salah satu dari peristiwa A atau B yang terjadi. Kata kuncinya adalah A atau B yang terjadi. Sehingga P, A atau B sama dengan PA ditambah dengan PB. Jadi, sekali lagi, berapa probabilitas terdapat salah satu dari peristiwa A atau B yang terjadi? Untuk menghitungnya, P, A atau B sama dengan PA ditambah dengan PB. Sehingga contohnya adalah probabilitas diperoleh setiap permukaan pada sebuah dadu sama dengan 1/6. 1/6 ini didapat dari cara yang tadi sifatnya adalah teoritis. Satu permukaan dadu yang muncul dibagi dengan 6 kemungkinan permukaan dadu tersebut akan muncul. Sehingga berapa probabilitas permukaan nomor 1 atau peristiwa A dan nomor 2 atau peristiwa B itu muncul. Sehingga P atau probabilitas permukaan 1 dan 2 muncul sama dengan 0. Karena tidak mungkin ketika kita melempar dadu, permukaan nomor 1 dan 2 itu dapat muncul. Yang berikutnya, berapa probabilitas permukaan nomor 1 atau nomor 2 itu muncul? Kata kuncinya sekali lagi itu atau, sehingga P atau probabilitas permukaan 1 atau permukaan 2 muncul didapat dengan menggunakan 1/6. 1 itu adalah probabilitas permukaan 1 atau akan muncul. 6 adalah kemungkinan
dari masing-masing permukaan dadu ditambah 1/6. 1 di sini adalah permukaan nomor 2 muncul, dan 6 kemungkinan dari permukaan dadu tersebut muncul, sehingga probabilitasnya adalah 2/6. Itu adalah contoh untuk yang permukaan, untuk yang sifatnya atau hubungannya adalah mutual eksklusif. Bagaimana dengan contoh yang independen? Contoh yang independen itu adalah 2 atau lebih kejadian boleh saja terjadi dan juga boleh tidak terjadi. Contoh, jika peristiwa A terjadi, peristiwa B boleh terjadi dan juga boleh tidak terjadi, dan sebaliknya, sehingga probabilitasnya adalah P, A dan B sama dengan PA dikalikan dengan PB. Itu adalah yang sifatnya independen atau tidak terkait satu sama lainnya, sehingga masing-masing peristiwa boleh terjadi dan juga boleh tidak terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah sifatnya kondisional. Oleh sifatnya kondisional di sini biasanya dia salah satu peristiwa menjadi prasyarat peristiwa lainnya, atau peristiwa tersebut harus didahului oleh peristiwa prasyarat. Sebagai contoh, peristiwa A merupakan prasyarat terjadinya peristiwa B, sehingga probabilitas peristiwa prasyarat A yaitu PA dan probabilitas peristiwa selanjutnya yaitu B ditulis dengan PB per A. Probabilitas A adalah prasyarat dari peristiwa B. Formulanya adalah PA dikalikan dengan PB per A. Sebagai contoh, probabilitas bayi dilahirkan dengan selamat, ya, PA sama dengan 0,8, dan probabilitas bayi sudah dilahirkan dan menjadi dewasa sama dengan 0,9, sehingga probabilitas PA ini adalah prasyarat untuk probabilitas PB 0,9, sehingga probabilitas bayi dapat dilahirkan atau PA dengan selamat dan menjadi dewasa atau PB sama dengan PA dan B sama dengan PA dikalikan PB per A. 0,8 dikalikan 0,9 sama dengan 0,72. Itu adalah hubungan antara dua kejadian atau lebih. Kemudian berikutnya kita akan bahas yang namanya distribusi probabilitas. Saya akan langsung masuk ke contoh. Sebagai contoh adalah dalam suatu daerah terjadi kelahiran, probabilitas anak laki-laki atau anak wanita sama dengan 0,30, probabilitas anak laki-laki 0,70. Anak yang dimiliki itu bisa laki-laki semua, kemudian mungkin anak pertama perempuan, lalu laki-laki, dan seterusnya. Sehingga secara rinci probabilitas terjadi setiap keluarga memiliki 3 anak adalah sebagai berikut. Jadi dalam satu keluarga itu nanti akan ada 3 anak. Probabilitas laki-lakinya adalah 0,7%, sedangkan probabilitas untuk anak perempuan adalah 0,3. Sehingga tabel 1 ini dia menunjukkan alternatif jenis kelamin anak yang dimiliki dan probabilitas. Ada 8 alternatif di sini. Pembagiannya adalah contoh sebagai berikut. Misalkan 3 anak, semuanya adalah laki-laki, ya, sehingga dia tidak memiliki anak perempuan 0, maka probabilitasnya adalah 0,7 dikali 0,7 kali 0,7 sama dengan 0,343. Ini adalah hubungan yang sifatnya mutual, independen maksud saya, artinya tidak saling berhubungan, ya, sehingga boleh saja dia anak pertama laki-laki, boleh saja anak kedua laki-laki, dan boleh juga anak ketiga laki-laki, atau tidak boleh laki-laki semuanya. Yang kedua, probabilitas adalah anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, dan anak perempuan, dan anak ketiga adalah perempuan, sehingga anak wanitanya adalah 1.
Probabilitas adalah 0,7 kali 0,7 dan di sini harusnya adalah 0,3 ya. Karena probabilitas anak perempuan adalah 0,3 sehingga probabilitas mendapatkan anak wanita terakhir ketiga adalah 0,147. Dan seterusnya kita hitung sehingga 8 alternatif ini bisa diselesaikan. Dan kalau kita jumlahkan ini harus sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga dalam rangkumannya adalah keluarga yang memiliki 3 anak laki-laki hanya di alternatif pertama dengan probabilitas yang paling besar yaitu 0,343. Oke. Keluarga yang memiliki 1 perempuan adalah alternatif 2, 3, dan 4. Kita bisa lihat 1 anak perempuan di alternatif kedua, 1 anak perempuan alternatif ketiga, dan 1 alternatif perempuan di alternatif keempat. Kalau ditambahkan, probabilitasnya adalah 0,441. Tentunya alternatif 2, 3, dan 4 ini dengan anak perempuan di nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 itu menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, jika anak perempuannya adalah ketiga-tiganya anak perempuan, dia memiliki probabilitas yang paling kecil. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dibuat distribusi probabilitas seperti tabel berikut ini. Nah, ini adalah, sekali lagi, ini adalah penjumlahan atau distribusi teoritis dari perhitungan yang sebelumnya. Berdasarkan contoh tersebut juga, kita bisa menghitung, membuat histogram atau distribusi ke dalam bentuk diagram seperti ini. Ini adalah probabilitas di mana setiap keluarga itu memiliki 1 anak wanita, kemudian ada juga 2 anak wanita. Sebentar kita lihat. Ini adalah yang kelas ya. Jadi kelas 1 ini adalah dia tidak memiliki anak perempuan 0,343, memiliki 1 anak perempuan. Kelas 2 0,441, memiliki 2 anak perempuan 0,189, dan ini ketiganya adalah anak perempuan. Ini adalah besaran daripada probabilitasnya. Sehingga kalau kita lihat bentuk daripada histogramnya di sini adalah skew. Contoh, kalau kita lihat ini yang nanti juga akan kita pelajari, ini dia memiliki skew yang ke arah kiri, ya. Kalau kita gambarkan di sini skew-nya akan berbentuk seperti ini, kurvanya seperti itu. Nah, untuk mempermudah perhitungan tadi, kita bisa menggunakan yang namanya distribusi binomial, ya. Adapun distribusi binomial ini syaratnya adalah dia nilainya itu harus bilangan bulat. Saya garis bawahi di sini. Jadi tidak ada yang nilainya bentuknya pecahan, ya, dan juga bilangan asli. Yang biasanya terdiri dari 2 kejadian yang saling melengkapi atau komplement. Contohnya adalah sukses dan gagal, ya. Kemudian baik atau cacat, kemudian siang dan malam. Kalau contoh yang tadi adalah anaknya laki-laki dan anak perempuan. Oke, kita akan coba. Yang pertama, ini adalah formula yang digunakan dalam distribusi binomial. Px sama dengan n dikalikan dengan ini adalah limit, ya. Jadi 4 faktorial, ya, namanya faktorial, sama dengan 4 dikalikan dengan 3, kemudian dikalikan dengan 2, dan dikalikan dengan 1. Itu adalah 4 faktorial.
Contoh probabilitas untuk mendapat keluarga yang tidak memiliki anak wanita, atau kita bilang sebut P sama dengan 0. Dalam hal ini wanita ini kita notasikan dengan X, ya. Kemudian N ini adalah jumlah anaknya, ada 3, dan P adalah probabilitas untuk anak wanita atau 0,3, sehingga probabilitas satu keluarga tidak memiliki anak wanita kita masukkan ke rumus yang ada di sini, dapatkan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 0,3, ini adalah pangkat ya, dipangkatkan dengan 0,00 dikalikan dengan 0,7 pangkat 3, sehingga nilainya adalah 0,3343. Ini adalah hasil yang sama dengan menggunakan perhitungan yang sebelumnya yang manual. Nah, berikutnya dalam probabilitas juga kita bisa sering ditemukan dengan yang namanya adalah mean atau nilai rata-rata, dan juga deviasi standar. Atau deviasi standar kita bisa sebut sebagai berapa simpangan maksimumnya. Di sini ada contoh menghitung mean atau rata-rata. Besarnya mean atau rata-rata suatu data yang bukan probabilitas atau statistikal biasa adalah rumusnya seperti ini. Mu atau mean sama dengan sigma F atau frekuensinya dikalikan dengan datanya dibagi dengan N besar. Jika Fn ini kita ganti dengan P, ya, rumus mean dari probabilitas sering disebut dengan expected value atau FV seperti ini, menjadi P dikalikan dengan X. Untuk deviasi standar atau besarnya simpangan maksimum untuk statistikal biasa yang bukan probabilitas adalah rumusnya seperti ini. Theta sama dengan sigma F dibagi dengan N dikalikan dengan XI dikurangi mu dikalikan dengan mu kuadrat. Jika Fi per N digantikan dengan P, maka rumus deviasi standar adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan coba masuk ke contoh mengenai probabilitas anak perempuan yang sebelumnya sudah dihitung. Nah, ini adalah contoh jika tidak ada anak perempuan, ya, kita sudah hitung PI-nya adalah probabilitasnya adalah 0,343. Kemudian sehingga untuk PI XI-nya atau nilai probabilitas dikalikan dengan XI-nya sama dengan 0,00. Kemudian PI ada mutlak di sini dikalikan dengan XI dikurangi dengan expected value dikuadratkan, nilainya adalah 0,27783. Itu bisa kita hitung sehingga total untuk mean dan deviasi standar dari masing-masing probabilitas bisa kita hitung. Kemudian berikutnya di sini ada distribusi Poisson. Selain distribusi binomial yang tadi sudah kita pelajari, kita akan masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson di sini adalah bisa disebut berlawanan dengan distribusi binomial. Distribusi Poisson di sini digunakan jika probabilitasnya adalah sangat kecil. Contoh adalah 0,005 P-nya atau 0,0001 yang sangat kecil, dan biasanya N-nya itu sangat besar sekali, gitu ya. Rumus yang digunakan dalam distribusi Poisson sebagai berikut: Px sama dengan mu x dikalikan dengan epsilon atau bilangan Amperian dipangkatkan dengan mu x dibagi dengan x faktorial, di mana mu rumusnya adalah n kali dengan p, sedangkan e sendiri
besarnya adalah 2,71828. Contohnya adalah sebagai berikut. Dalam suatu kecamatan, terdapat 5.000 orang penduduk dewasa. Probabilitas penduduk yang memiliki bibit penyakit malaria adalah 0,001. Kita bisa lihat di sini N-nya sangat besar dengan probabilitasnya adalah kecil sekali. Yang ditanyakan adalah berapa probabilitas jika 4 orang penduduk di kecamatan itu memiliki bibit penyakit malaria. Sehingga mu-nya adalah N 5.000 dikalikan dengan P. Probabilitasnya adalah 5. Sama dengan mu-nya 5. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus dari distribusi Poisson. Mu pangkat X, karena X adalah 4 orang, ya, dikalikan dengan epsilon pangkat minus mu, mu-nya adalah 5, dibagi dengan X 4 faktorial. Sehingga probabilitas 4 orang jika 4 orang penduduk di kecamatan tersebut memiliki bibit penyakit malaria adalah 0,17. Kemudian contoh yang berikutnya, hitung berapa probabilitas paling banyak 2 orang. Dari 4 orang tadi, berapa jika hanya 2 orang saja yang memiliki bibit penyakit malaria? Atau paling banyak 2 orang. Kata kuncinya di sini. Sehingga untuk menghitungnya, kita harus menghitung berapa probabilitas untuk tidak ada yang terkena atau 0. Berapa jika hanya 1 orang, dan berapa jika 2 orang. Bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang sama, sehingga probabilitas paling banyak 2 orang yang memiliki bibit penyakit malaria, kita jumlahkan ke semuanya, sama dengan 0,12469. Kata kuncinya adalah paling banyak 2 orang dan juga jika 4 orang. Itu adalah untuk yang distribusi probabilitas. Dan yang terakhir ini adalah kegiatan belajar kita yang ketiga, yaitu kurva normal. Kurva normal ini sering sekali disebut atau sering sekali digunakan dalam materi-materi statistik. Kurva sering disebut dengan lengkung, artinya adalah menunjukkan distribusi atau banyaknya frekuensi atau banyaknya data. Sekelompok data yang nilainya sedikit berada di pinggir, semakin besar nilainya semakin banyak di tengah-tengah seperti gambar berikut. Ini adalah contoh dari gambar kurva normal atau lengkung normal. Kalau kita lihat tengah-tengahnya ini akan simetris, ya, di mana mu-nya itu sama dengan median dan sama dengan modus. Oke, seperti itu. Artinya rata-ratanya akan sama dengan nilai tengahnya dan juga akan sama dengan banyaknya angka yang keluar modusnya. Dalam distribusi normal, dia memiliki ketentuan sebagai berikut. Banyaknya data yang besarnya antara mu sampai dengan theta sampai dengan mu plus theta sama dengan 68%. Contohnya adalah ini, daerah yang berwarna biru ini, ya, dia memiliki ketentuan luasnya sama dengan 68%. Sedangkan daerah yang warna merah ini, dari sini sampai dengan sini, itu adalah 95%. Sedangkan dari mu minus 3 sampai dengan mu plus 3 theta sama dengan 99%. Ini adalah persamaan kurva normal, ya. Persamaan daripada kurva normal, Y sama dengan 1 dibagi 2 pi theta epsilon dan seterusnya. Nah, untuk menghitung berapa ruas kurva di bawah normal, seperti yang saya garis di sini, arsil, kita bisa integralkan rumus dari kurva normal tersebut. Sehingga untuk menghitung luas kurva di bawah normal, kita bisa menggunakan integral atau rumus yang saya beri tanda di sini. Sebagai contoh adalah
suatu perusahaan memiliki pelanggan yang jumlahnya sangat banyak, omset penjualan kepada pelanggan setiap beli rata-rata adalah 115 juta. Ya, rata-ratanya adalah seperti itu. Dengan deviasi standar adalah 15 juta. Rata-rata 115, deviasi standar atau penyimpangan 15. Berapa persen pelanggan yang dapat menghasilkan omset antara 125 sampai dengan 155? Itu untuk menghitungnya berarti kita sebagai contoh rata-ratanya adalah 115 dan ini dihitung berapa antara 125 sampai dengan 155. Kita bisa masukkan 125 yang terkecil di sini ke dalam integral 125 ya, atau dibalik bisa 125 dan 155. Dengan menggunakan rumus yang ada didapatkan persentase pelanggan adalah 0,2476. Itu adalah dengan menggunakan rumus integral yang sudah kita lihat sebelumnya. Lalu ada juga cara lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung omset yang tadi. Sebagai contoh di sini kita bisa menggunakan rumus Z ini untuk menghitung tabel Z di bawah kurva normal. Tadi dalam contoh yang tadi, persentase pelanggan itu adalah 115 juta. Ya. Kita identikan rata-rata ini adalah dengan rumus mu, dengan notasi mu. Kemudian kita punya data standar deviasi yang kita gunakan. Ya, theta-nya adalah 15 juta. Atau kita bisa notasikan dengan theta tadi. Dan ditanyakan berapa omset penjualan dari 125 sampai dengan 155. Itu kita bisa hitung dengan menggunakan rumus kurva di bawah normal. Ini adalah contoh yang lain, contoh yang berbeda. Berapa persentase pelanggan dengan rata-rata omset 115 sampai dengan penjualan 125. Nah, untuk menghitung itu, kita bisa gambarkan ke dalam bentuk seperti ini. 125 adalah penjualan yang ingin kita capai. Rata-ratanya adalah 115. Dan deviasi standarnya adalah 15. Kita bisa gambarkan seperti ini. 115 dan juga 125. Kita akan mencari berapa rata-rata kurva di bawah normal yang saya arsir seperti ini. Sehingga dengan menggunakan rumus Z, 125 dikurangi 115 dibagi dengan 15 sama dengan 0,33. Maka luas antara Z sampai dengan Z1 adalah 0,33 dan kita lihat di tabel Z 0,33 itu jatuh di bawah 0, luas 0,1293 sehingga persentasenya adalah 12%. Untuk menghitung soal yang tadi, yang 125 sampai dengan 155, tentunya kita harus buatkan tabel distribusi normal, contoh seperti ini, di mana 125 adalah di sini, ya, dan 155 di sini. Sehingga kita harus mencari berapa kurva normal di daerah yang saya arsir di sini. Seperti itu, video ini dibuat untuk menggantikan pertemuan tatap muka online yang pertama yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, tetapi ada kesalahan dalam perekaman video sehingga video yang baru perlu dibuat untuk dapat diupload sebagai dokumentasi dan juga dapat digunakan sebagai bahan mahasiswa jika ingin melihat rekaman
atau melihat tutorial penjelasan untuk materi 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.